Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Noni Ayu Hantini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konseling kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya perlu kita ingat kembali pengertian dari konseling. Konseling adalah proses pemberian informasi yang objektif dan lengkap dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk membantu klien di dalam mengenali masalah atau kondisi yang dihadapi dan membantu klien menemukan solusi sehingga nanti klien mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah pastikan kalian sudah membina hubungan yang baik dengan klien sejak awal pertemuan konseling dan selama konseling berlangsung. Nah, apa saja sih sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan agar tercipta hubungan yang baik dengan klien? Sikap dasar tersebut dikenal dengan istilah SOLER. Nah, SOLER itu apa? SOLER adalah S. Face your client squarely. Menghadap klien dan smile or nod at clients. Senyum menganggukkan kepala. O. Open and non-judgmental facial expression. Ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. L. Lean towards client, tubuh condong ke arah klien. E. Eye contact in a culturally acceptable manner, kontak mata sesuai dengan cara yang diterima budaya setempat. R. Relax and friendly, santai dan sikap bersahabat. Nah, selain sikap dasar tadi, perilaku positif yang harus dimiliki oleh seorang bidan di dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien adalah yang pertama, bersalaman dengan ramah, yang kedua, mempersilahkan duduk, yang ketiga, menanyakan alasan kedatangan klien, yang keempat, bersabar, tidak memotong pembicaraan klien, yang kelima, pastikan menjaga kerahasiaan klien, yang keenam, tidak melakukan penilaian atau menyalahkan klien. Yang ketujuh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedelapan adalah menghargai pernyataan atau pendapat klien. Nah, teman-teman, setelah ini kita saksikan bersama dua video, perhatikan kasusnya, kemudian berikan evaluasi terkait dengan proses konseling yang telah dilakukan. Kasus 1. Nyonya Putri datang ke praktik mandiri bidan mengatakan bingung dan khawatir akan kehamilannya. Nyonya Putri sangat khawatir di masa pandemi COVID-19 dikarenakan takut tertular virus sehingga membahayakan dirinya dan janin di dalam kandungan. Nyonya Putri sering mendengar berita di televisi ada ibu hamil yang meninggal dikarenakan virus corona. Selama ini yang dilakukan Nyonya Putri adalah menggunakan masker jika keluar rumah dan mencuci tangan. Usia kehamilan saat ini sudah masuk trimester 3, tepatnya 28 minggu. Ini adalah kehamilan yang pertama, riwayat ANC teratur. Nyonya Putri berprofesi sebagai guru dan sekarang melaksanakan WFH, work from home. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Bidan Melani. Mohon maaf Ibu Ibu siapa? Saya Ibu Putri. Bagaimana Ibu ada yang bisa saya bantu? Jadi Ibu cerita saya itu, saya mau konseling terkait kehamilan saya sama kekhawatiran saya di masa COVID. Begitu. Ibu sebelum kita mulai konseling, ini adalah surat persetujuan konseling dengan saya ya, jadi ibu bisa pakai dulu dan mulai dapat akan di sini ya. Kalau memang ibu ada yang kurang paham, boleh tanya ke saya. Oke, ibu.
misalkan ini ibu saya punya leaflet, jadi ibu bisa baca dulu, ini bisa menjawab. Juga mungkin ada yang ibu mau tanyakan nanti. Ya Bu, itu seperti yang kemarin itu saya berita banyak ibu-ibu yang lagi hamil itu meninggal sama mereka. Nah di sini saya jadi apa ya terbebani kandungan sendiri kayak gitu. Kan saya juga lagi hamil begitu. Jadi saya udah pakai masker, saya bisa sakit, sedangkan itu cuma yang tadi karena berita saya pakai Ya, jadi memang ya ibu ya, saya memang lagi pada khawatir nih mengenai COVID ini karena memang cara penyebarannya tuh cepat banget ya gitu untuk virus dari COVID ini Bu. Bu, ini untuk menjaga ibu warga juga, mungkin ya seperti tadi ibu sudah bilang, ibu sudah menjalankan protokol kesehatannya. Ya. Nah, ibu tetap mencuci tangan secara rutin, selain itu tetap menggunakan masker dan mungkin untuk sementara ibu ya bisa jaga jarak dengan orang lain. Selain itu, ibu juga menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut juga. Dan ibu juga tetap menerapkan ini membantu. Nah, kita lakukan saya masuk di sini, misalnya batuknya aja, lagi ya mungkin ibu bisa dengan seperti itu. Ya. Terus untuk sementara ibu mungkin bisa menghindari keramaian dulu. Kan COVID ini kan nggak tahu ya ibu ya, mungkin kalau ke sana ada teman, mungkin bisa gaul-gaul sana sini kan, itu kan bisa cepat banget gitu ya. Nah, terus walaupun punya COVID ini, ya ibu tetap jangan khawatir dan tetap menjaga juga asupan makannya, asupan gizinya tetap terpenuhi ibu ya, apalagi kan ibu lagi hamil. Nah, misalnya ibu tetap harus ada kebutuhan karbohidrat, tetap konsumsi makanan yang ada karbohidrat. Terus lemak, makanan-makanan yang berserat, terus tetap konsumsi vitamin juga, mineral, dan juga yang paling penting itu ya ibu ya. Nah, selain itu karena masa pandemi ini ya, jadi kalau bisa ibu tuh menghindari makanan yang cepat saji atau makan di luar, bagusnya ibu makan makanan ya dimasak di rumah sendiri gitu Bu. Iya ibu. Iya, cuman saya sampai ini setengah karena memiliki dari rumah, terus emang harus ngaji dan saya pulang seperti itu. Oh ibu, memang pekerjaannya apa ibu? Alhamdulillah kebetulan saya sebagai ibu. Begitu ya. Jadi untuk biar ibu nggak khawatir, terus ibu juga kan work from home ya. Nah mungkin bisa melakukan kegiatan positif selama di rumah aja. Mungkin dengan berolahraga, karena olahraga itu bermanfaat ya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu juga bisa membuat tubuhnya lebih segar lagi dan lebih fit. Terus saran saya juga mungkin ibu pada work from home ya secara dulu. Nah mungkin ibu tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti tetap bangun pagi, terus tetap sarapan yang sehat. Ibu juga harus lagi berjemur dia lagi. Nah berjemurnya itu dari jam 9 sampai jam 10 aja. Terus misalnya berjemurnya itu cuma 15 menit aja gitu. Terus ibu kan bekerja dari rumah, yang mungkin posisi ibu juga harus diperhatikan. Karena kan ibu hamil ya, kalau dulu terlalu lama kan bisa sakit juga ya. Yang penting ibu bisa perhatikan posisi ibu juga. Terus ya tadi seperti saya sudah bilang, kita menjaga asupan gizi ibu ya, tetap menjaga makanan yang sehat. Terus mungkin ibu bisa batasi juga dan bijak memilih cemilan yang dikonsumsi ya ibu. Dan mungkin ibu untuk mengurangi agar ibu tidak terlalu khawatir dengan data-data di luar tentang COVID ini, ibu bisa melakukan mendengarkan musik atau membaca buku atau melakukan hal-hal festival seperti itu Bu. Jadi ibu mungkin bisa tidak terlalu khawatir lagi dengan masa pandemi ini. Mungkin kegiatan-kegiatan itu simpel ya, tapi kalau dilakukan tiap hari terus menerus kita bisa mengurangi juga. Boleh tidak juga data-data yang kurang bagus atau yang tidak bagus itu ya bilang dia juga khawatir terus. Mungkin dengan cari hiburan yang bagus-bagus itu Bu. Nah, itu sih dari saya ibu. Ada lagi ibu mungkin yang ditanyakan? Sudah Bu, cukup. Saya sudah mengerti. Kita
Kasus 2. Nyonya Santi datang ke praktik mandiri bidan mengatakan gelisah dan takut tertular virus corona. Apalagi Nyonya Santi memiliki bayi berusia 3 bulan yang saat ini batuk pilek. Upaya yang telah dilakukan untuk bayinya adalah hanya memberikan minyak telon dan memberikan ASI saja. Nyonya Santi mendapatkan informasi bahwa bayi sangat rentan tertular. Dia tidak tahu banyak tentang bagaimana upaya pencegahan penularan COVID-19. Nyonya Santi hanya mengetahui pakai masker saat keluar rumah dan rajin cuci tangan. Saat akan mengajak bayinya keluar rumah, Nyonya Santi bingung apakah anak usia 3 bulan juga menggunakan masker. 1 minggu lagi adalah jadwal imunisasi bayinya. Nyonya Santi bingung apakah tetap melakukan imunisasi untuk anaknya atau harus menunda. Assalamualaikum, permisi Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Cecilia. Maaf, dengan Ibu siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Santi Bu. Jadi begini, sekarang kan lagi banyak virus corona. Saya gelisah dan takut, apalagi saya masih punya anak balita dan menceritakan permasalahan Ibu kepada saya. Baik Ibu, saya akan membantu Ibu untuk menemukan solusi sehingga Ibu dapat mengambil keputusan terkait permasalahan Ibu. Pada sesi konseling kali ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Jika Ibu bersedia, Ibu di sini ada surat persetujuan konseling. Ibu bisa mengisi dan membacanya terlebih dahulu. Silakan Ibu. Sudah Bu. Baik, terima kasih Ibu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, memang benar kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus bisa menjaga satu sama lain. Sebelumnya, bisa Ibu jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang COVID-19? Saya tahunya virusnya itu mudah menular. Jadi, kalau kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Dan sekali yang telah Ibu sampaikan, karena sangat mudah menular, maka dari itu penting bagi kita untuk bisa melakukan upaya pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menggunakan hand sanitizer ya Bu ya. Sebelumnya anak Ibu berusia berapa ya? Anak saya baru berusia 3 bulan Bu. Apalagi sekarang dia lagi batuk pilek, saya sangat takut. Baik, sekarang Ibu merasa cemas karena anak Ibu sedang sakit ya? Sudah berapa lama ya Bu anak Ibu sakit? Upaya yang sudah Ibu lakukan untuk anak Ibu seperti apa ya? Bisa Ibu ceritakan? Ya Bu, saya sangat cemas. Anak saya sakit batuk pilek sudah 2 hari. Saya hanya memberikan minyak telon agar hangat di dada, dan saya meminumkan ASI, dan saya berharap bisa berlanjut sampai 6 bulan jadi ASI eksklusif. Bagus sekali langkah yang telah Ibu lakukan. Memberikan ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi. Menghangatkan tubuh bayi dengan minyak juga sangat dianjurkan Bu untuk tetap menjaga kehangatannya. Nah, batuk pilek biasanya terjadi 2-3 hari dengan penyebab terserang virus. Tetapi kalau terjadi lebih dari 1 minggu, ada kemungkinan masalah lain seperti infeksi bakteri lanjutan atau alergi.
Nah, sebenarnya batuk pilek itu mekanisme tubuh untuk melawan kuman penyakit yang masuk ke saluran pernafasan. Sehingga jangan terburu-buru untuk memberikan obat ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang Ibu dapat lakukan. Yang pertama, itu tetap memberikan ASI. Insya Allah akan segera pulih karena banyak sekali zat gizi yang terkandung dalam ASI. Kemudian menjemur bayi di pagi hari kurang lebih 10-15 menit untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian bisa juga terapi pijat untuk batuk pilek Ibu. Atau bisa juga dengan menepuk-nepuk punggung bayi dengan posisi telungkup untuk mengeluarkan cairan di hidungnya. Nah, saat tidur, posisikan kepalanya sedikit lebih tinggi dengan meletakkan bantal atau gulung selimut di bawah kepala supaya nafas itu lega. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Ibu? Apakah dapat dipahami? Nah, Ibu perlu konsultasi jika batuk pileknya lebih dari 7 hari ya Bu, atau menunjukkan gejala seperti tidak mau menyusu, kemudian bayi sesak nafas atau nafasnya lebih cepat, kemudian bayi sangat rewel dan sering menangis, dan bayi mengalami demam tinggi. Baik Bu, saya masih bingung jika harus membawa anak saya ke klinik atau keluar rumah karena pandemi. Apakah saya harus menggunakan masker untuk pencegahan virus corona? Untuk lebih jelasnya, Ibu, ini bisa Ibu baca dan nanti boleh Ibu bawa pulang ya. Nah, yang pertama, baik Ibu, untuk anak di bawah 2 tahun itu dilarang ya Bu ya untuk memakai masker karena terlalu berisiko. Masker dapat membuat bayi sulit bernafas karena bayi memiliki saluran udara yang sempit. Jika mengalami sulit bernafas, bayi tidak dapat melepas maskernya sendiri. Nah, memang yang paling baik dilakukan adalah dengan mengkondisikan lingkungan orang dewasa yang pakai masker. Sebaiknya sih di rumah aja gitu ya Bu ya. Jangan membawa bayi keluar rumah ya Bu ya, jika tidak perlu. Nah, jika ada kebutuhan mendesak seperti imunisasi, kemudian boleh sih keluar rumah, tetapi sebelumnya dengan temu janji dulu, sehingga dapat meminimalkan resiko bertemu orang banyak. Seperti itu Bu. Baik Bu, saya lega mendengarnya. Nah, sekarang Ibu tidak perlu khawatir, tetap memberikan imunisasi pada anak Ibu sesuai dengan jadwal imunisasi. Nah, imunisasi akan membantu sistem imun anak memproduksi antibodi atau zat kekebalan tubuh, khusus untuk melawan beragam penyakit infeksi berbahaya. Nah, jika Ibu melewatkan imunisasi karena pandemi, anak dikhawatirkan menjadi rentan tertular penyakit. Saat di klinik, Ibu terapkan jaga jarak setelah imunisasi selesai. Langsung pulang, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, mandi, serta mengganti pakaian. Kami pastikan tetap menjalankan protokol kesehatan di tempat praktik kami. Untuk jadwal imunisasi pun khusus Ibu, sehingga terpisah dengan anak sakit. Jadi tidak perlu khawatir ya Bu ya. Bu, sekarang saya semakin mantap dan tidak cemas. Baik, dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Bu? Tidak Bu, saya sudah paham. Baik, jika Ibu sudah paham, apakah Ibu bisa menjelaskan ulang tentang apa yang harus Ibu lakukan ketika bayi batuk pilek, dan apakah bayi boleh menggunakan masker? Jadi yang dapat saya lakukan adalah tetap memberikan ASI, menjemur bayi di pagi hari kurang lebih 10-15 menit. Bisa juga terapi pijat untuk batuk pilek atau dengan menepuk-nepuk punggung bayi dalam posisi telungkup untuk mengeluarkan cairan di hidungnya.
Saat tidur, posisikan kepalanya sedikit lebih tinggi dengan meletakkan bantal atau gulungan selimut di bawah kepala supaya napas lega. Untuk bayi di bawah usia 2 tahun, tidak dianjurkan memakai masker karena beresiko sesak napas dan lemas karena kekurangan udara. Bagus sekali, Ibu. Sekarang, Ibu bisa mengambil keputusan terkait permasalahan Ibu. Sudah, Bu. Saya akan melakukan anjuran dari Bu Bidan untuk tetap memberikan ASI kepada bayi saya dan menjemur bayi saya saat pagi hari. Dan saya tidak khawatir lagi untuk membawanya ke klinik untuk diimunisasi karena manfaat imunisasi sangat banyak. Bagus sekali, Ibu. Untuk pertemuan kali ini, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa Ibu sudah memahami penjelasan saya dan Ibu dapat mengambil keputusan terkait permasalahan Ibu. Selalu lakukan upaya pencegahan virus corona ya, Bu ya, dengan tetap menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker ketika keluar rumah, dan membawa hand sanitizer. Tetap berikan imunisasi pada bayi walau dalam masa pandemi ini. Dan dengan temu janji terlebih dahulu sebelumnya ya, Bu ya. Dan tetap berikan ASI pada bayi untuk tetap menjaga kekebalan tubuhnya. Jika Ibu ada permasalahan lain, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya, Bu ya. Baik, Bu Bidan, kalau begitu saya pamit dulu ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga ya, Bu ya, atas kunjungannya. Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan ya, Bu ya. Silakan, Ibu. Nah, setelah melihat video tadi, bagaimana pendapat kalian? Mari kita evaluasi bersama ya kedua video tadi. Sekarang siapkan kertas, kemudian tuliskan jawaban kalian. Untuk evaluasi proses konseling, berikan skor 1-10. 1. Apakah bidan menyambut klien dengan sopan dan ramah? 2. Apakah bidan sudah memperkenalkan diri? 3. Apakah bidan sudah menanyakan maksud dan tujuan klien datang? 4. Apakah bidan sudah mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah klien? 5. Apakah bidan sudah melakukan informed consent? 6. Apakah bidan sudah membantu klien untuk mengeksplorasi potensi diri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada atau membantu merumuskan alternatif pemecahan masalah? 7. Apakah bidan menggunakan alat bantu untuk memperjelas informasi seperti leaflet atau lembar balik? 8. Apakah bidan melakukan evaluasi pemahaman klien terkait informasi yang telah diberikan? 9. Apakah bidan menyampaikan ringkasan dari keseluruhan proses konseling, termasuk keputusan yang telah diambil klien untuk dirinya sendiri? 10. Apakah bidan mengucapkan terima kasih atas kunjungan, kepercayaan, dan kerjasama klien? Untuk evaluasi video sebagai media pembelajaran, berikan skor 1-10. 1. Bagaimana kejelasan suara pada video? 2. Bagaimana kualitas gambar pada video? Nah, bagaimana kesimpulannya teman-teman? Apakah bidan telah melakukan proses konseling dengan baik? Apakah bidan telah membina hubungan yang baik dengan klien? Nah, di sini yang harus diperhatikan, jangan lupa konseling saat pandemi COVID-19 itu sebaiknya memang dilakukan secara online atau daring. Tetapi bila tidak memungkinkan, bisa langsung dengan petugas kesehatan, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker. Nah, ada tips atau saran untuk teman-teman yang membuat video pembelajaran. Itu sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah pastikan suaranya terdengar dengan jelas ya.
Kemudian usahakan memilih tempat yang nyaman dan tenang untuk konseling. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.